Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Umar Abdul Jabbar. Sekarang kita masuk di bab yang ke-24 dari kitab tersebut. Pembahasan tentang Hijratul Habasyatil Ula. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama. Karena nanti ada 2 kali hijrah ya. Sehingga sekarang kita bahas dulu hijrah Habasyah yang pertama. Lamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yalhaqu bi ashabihi al-adha wa anwa'al adhab amarahum bil hijrati ila al-Habasyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gangguan-gangguan dan berbagai macam siksaan yang menyertai para sahabatnya, maka Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Tentunya ini atas dasar perintah dari Allah ya. Karena hijrah itu adalah ibadah ya. Sehingga tidaklah Nabi SAW memerintahkan sesuatu kecuali itu datang dari Allah ya. Allah tahu kalau Raja Habasyah itu, yakni Najasyi, ya, bergelar Najasyi itu seorang yang mau menerima perbedaan meskipun memang negeri tersebut negeri Nasrani, agamanya Nasrani. Tapi ketika mereka mau menerima perbedaan Nasrani yang masih murni dengan ajarannya Isa ibn Maryam ya, mereka yakin dengan adanya Nabi yang akan turun di akhir zaman nanti. Ya, karena terdapat dalam kitab-kitabnya mereka, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya meskipun memang negeri Habasyah ketika itu adalah negeri Nasrani, tapi rajanya raja yang adil, raja yang bijaksana. Sehingga mau menerima perbedaan, tidak mengintimidasi terhadap orang yang berbeda. Nah, ini sikap yang tepat bagi seorang muslim ya. Nah, fahajara 'asharatun min ashabihi wa 5 niswatin. Minhum Uthman bin Affan wa zawjatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhijrahlah 10 orang sahabat dan 5 perempuan. Jadi jumlahnya ada 15 orang hijrah ke Habasyah. Di antara mereka ada Uthman ibn Affan dan juga istrinya bernama Ruqayyah, anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raja'u ba'da 3 ashhur. Dan sungguh mereka kembali lagi ke Mekah setelah tinggal di Habasyah selama 3 bulan. Bisababi alamil ghurbati wa qillati adadihim. Karena sebab yakni penyakit yang asing ya, dan sedikitnya jumlah mereka. Mereka enggak betah di Habasyah, kemudian setelah 3 bulan tinggal di sana, balik lagi ke Mekah. Wa kana dzalika fi sanatil khamisah. Mungkin di sini lebih tepatnya minal bi'tsah ya, bukan minal hijrah ya. Dan itu terjadi pada tahun 5 dari kenabian, bukan tahun ke-5 Hijriah, bukan ya. Kalau tahun ke-5 Hijriah berarti kan sudah di Madinah ya. Ini barangkali yang tepat adalah wa kana dzalika fi sanatil khamisah minal bi'tsah. Dan hal itu terjadi pada tahun 5 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya awwal hijratin fil Islam. Dan inilah pertama kali hijrah yang ada di dalam Islam, yakni hijrah ke Habasyah. Ya, selesai bab yang ke-24. Sekarang ada as'ilah di sini. Mata amara nabiyyu ashabahu bil hijrati ilal Habasyah. Kapan Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah? Tadi ya telah kita sebutkan, yakni lamma ra'an nabiyyu
ma yalhaqu bi ashabihi minal adza wa anwa'il adzab. Nah, jadi ketika Nabi melihat gangguan-gangguan dan siksaan, berbagai macam siksaan terhadap para sahabatnya, ya, maka setelah itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Kam kana adadul muhajirin? Berapa jumlah orang-orang yang hijrah ke Habasyah di awal kalinya itu? Jumlahnya tadi telah kita sebutkan, ya, hajara asyaratun min ashabihi wa khamsu niswatin. Yang hijrah itu ada 10 sahabat dan 5 perempuan. Ya. Mata raja'u, kapan mereka kembali lagi ke Mekah? Yani ba'da thalathati ashhur. Ba'da thalathati ashhur. Raja'u ba'da thalathati ashhur. Mereka kembali setelah 3 bulan. Ya. Fi ayyi sanatin kana dhalik? Di tahun keberapa hal itu terjadi? Yani kana dhalika, yani fi sanatil khamisah minal bi'tsah. Hal itu terjadi di tahun kelima dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khulasah, lamma ishtadda al-adha bil muslimin amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila al-Habasyah. Ketika gangguan sudah semakin berat menimpa kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Fahajara 10 rajulin wa 5 nisa'in. Kemudian berhijrahlah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Wa raja'u ba'da 3 ashhur. Kemudian mereka kembali lagi setelah 3 bulan. Kita lanjutkan di bab yang ke-25, Islamu Hamzata wa Umara. Masuk Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi, dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Hamzah dan juga Umar ini, ya, 2 sahabat yang mulia. Fi sanatil khamisati aslama rajulani min kibari Quraisy masyhurani bil quwwati wasyuja'ati. Pada tahun kelima kenabian, ya, ada 2 orang laki-laki dari kalangan seniornya orang Quraisy, dari kalangan pembesarnya orang Quraisy yang masuk Islam. 2 orang ini 2 orang yang dikenal dengan kuatnya dan dengan keberaniannya. Wahuma Hamzatu, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya itu, yang pertama adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib, ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Umar ibn Khattab, tsanil khulafa'ir rasyidin. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, ini nanti yang akan menjadi khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Kita akan lihat catatan kakinya ini tentang sebab Islamnya, ya, Hamzah dan juga Umar. Ya. Wa sababu islamihi anna jariyatan abbarathu idza abi jahlin libni akhihi. Ya. Fatawajjaha ila dhalika asy-syaqi ghadabahu wa sabbahu. Qala kaifa yasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi. Thumma aslama fakana ahsanun nasi islaman hatta summiya asadullah. Sebab Islamnya Hamzah ibn Abdul Muttalib, bahwasanya dahulu ada seorang jariyah, abbarathu, menghabarkan kepadanya, mengungkapkan maksudnya, ya, mengungkapkan kepadanya, menceritakan kepada Hamzah bagaimana Abu Jahal mengganggu anak pamannya ini. Ya, anak saudaranya ini, maksudnya pamannya, ya, mengganggu keponakannya ini. Ada seorang jariyah menghabarkan, yakni mengungkapkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib bagaimana gangguan Abu Jahal terhadap anak saudaranya ini, yakni keponakannya ini. Maka Hamzah ibn Abdul Muttalib yang ketika itu baru pulang berburu, ya, langsung menuju ke orang yang celaka ini, Abu Jahal ini. Kemudian murka kepadanya, meluapkan kemurkaan kepada Abu Jahal dan mencelanya dengan mengatakan, kaifa yasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi. Bagaimana mungkin kamu berani mencela Muhammad sementara aku berada di atas agamanya. Padahal ketika itu belum Islam, ya. Tapi karena saking geramnya dengan gangguan dari orang lain terhadap keponakannya ini kepada anak saudaranya ini, ya, keponakannya ini,
Beliau marah sampai mengatakan seperti itu. Bagaimana kamu akan mencela Muhammad sementara aku berada di atas agamanya? Padahal ketika itu belum Islam. Setelah itu baru Islam. Thumma aslama. Setelah itu baru beliau masuk Islam. Fakana ahsanun nasi islaman hatta sumiya asadullah. Dan beliau pun menjadi manusia yang terbaik keislamannya sampai dikenal, diberikan nama dengan Asadullah, singanya Allah. Nah, ini Islamnya yakni Hamzah ibn Abdul Muttalib ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya itu ketika Abu Jahal tadi mengganggu dan mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada salah seorang budak perempuan yang menghabarkan kepada Hamzah tentang gangguannya itu. Maka siapa itu? Hamzah pun emosi marah dengan Abu Jahal dan mencelanya habis-habisan. Ya. Kemudian sekarang sebab Islamnya yakni Umar bin Khattab, maka ahadun yarju islamahu walakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabaila islamihi qala Allahumma a'izzil islam bi Umara fahasalat lahu. Ya. Barakatu da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada seorang pun yang berharap Islamnya Umar. Ya, karena memang Umar itu orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, ya. Sehingga nggak mungkin ini Umar masuk Islam ini. Bagaimana mungkin orang yang sekeras itu mau masuk Islam, mau menerima Islam? Tidak ada yang berharap. Akan tetapi Nabi SAW sebelum Islamnya Umar, beliau berdoa dengan mengatakan Allahumma izzil Islam bi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya Umar ke dalam Islam. Maka barakah dari doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengenai Umar, sehingga dengan sebab doanya Rasul ini Umar pun masuk Islam. Ceritanya panjang ya. Awalnya itu Umar ini sudah sangat geram dengan perpecahan yang terjadi di kalangan orang Quraisy. Ya. Maka Umar pun akhirnya bertekad, saya akan bunuh Muhammad. Yang dengan dia akannya karena dia telah menyebabkan perpecahan di kalangan orang Quraisy. Nanti dengan terbunuhnya Muhammad, maka orang Quraisy akan kembali tenang, akan kembali bersatu. Enggak apa-apa, nyawa dibayar dengan nyawa. Saya bunuh dia, nanti saya akan serahkan diriku kepada orang Quraisy untuk membalasnya. Ya. Ini Umar ya. Beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan menenteng pedangnya, sudah dalam keadaan emosi yang meluap-luap, sangat marah. Tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki, menanya, Umar, mau kemana kamu? Saya akan bunuh laki-laki ini. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Ai Muhammad, saya akan bunuh Muhammad. Ya. Bagaimana kamu akan bunuh Muhammad sementara dia dilindungi oleh kaumnya? Kamu tidak akan bisa lari dari kaumnya. Kamu pasti akan dibunuh. Kemudian ar-rajul bir-rajul. Umar mengatakan laki-laki dengan laki-laki. Saya akan bunuh dia, nanti saya akan serahkan diriku kepada orang Quraisy untuk menuntut balas. Kemudian laki-laki itu menyampaikan, ya ngapain kamu ngurusi orang lain? Keluargamu saja. Dia telah mengikuti Muhammad. Umar lebih kaget lagi. Siapa yang kamu maksudkan? Adik perempuanmu. Ya, adik perempuanmu Fatimah binti Al-Khattab telah masuk Islam, dan juga suaminya, iparmu juga sudah masuk Islam. Ngapain kamu ngurusi orang lain? Urusi dulu keluargamu. Akhirnya Umar pun berbalik arah. Yang tadinya rencana mau membunuh Muhammad, karena tahu adiknya ternyata dia masuk Islam, bahkan iparnya masuk Islam, berpaling ke rumahnya, berbalik arah, kemudian menuju ke rumahnya saudarinya Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu taala anha, dan juga suaminya itu. Ternyata di sana mereka ini sedang belajar Al-Quran dengan Khabbab ibn Arth radhiyallahu taala anhu. Dan Umar sempat terdengar dari luar pintunya, dari luar rumahnya itu terdengar ada bacaan-bacaan yang asing, yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ketika sedang belajar Al-Quran, kan mengeluarkan suara ya, dibaca, dengar suaranya sebelum masuk ke rumahnya. Kemudian Umar pun mengetok dengan keras rumahnya, dan akhirnya dobrak rumahnya. Ya, dan ketika itu Umar sempat berduel dengan iparnya ini, ya, dengan suaminya, adik perempuannya ini, suaminya Fatimah, bernama Zaid ya, bernama apa? Sa'id ya. Sa'id bin Sa'id ya. Ini kemudian dilerai oleh adik perempuannya ini, Fatimah, dan terpukul sampai mulutnya pun berdarah karena terpukul oleh Umar. Setelah melihat adik perempuan yang
sangat disayanginya ini berdarah, Umar baru tersadar, oh, apa yang telah aku lakukan sampai berbuat kejam kepada adik perempuanku ini, tersadar dan diam. Kemudian Umar pun melihat ada suatu lembaran yang tertulis padanya, ya, tulisan-tulisan yang beliau pun penasaran dengannya, meminta untuk meminta lembaran tersebut. Apa yang kalian baca tadi? Maka Fatimah pun bersikeras, saya tidak akan memberikan lembaran ini. Ini lembaran yang suci, ayat-ayat Allah, ya. Sampai kamu mau mandi terlebih dahulu. Akhirnya pun Umar mandi karena ingin membuktikan rasa penasarannya itu apa sebenarnya yang mereka baca itu tadi. Mandi menuruti keinginan saudaranya, kemudian diserahkan lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran itu, dan Umar pun mulai membaca. Dibaca awal dari surat Thaha, ya. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati wal ula. Ini terus ayat itu dibaca, seketika itu pula Umar langsung beriman. Dengan sebab membaca Al-Quran tahu ini ayat, ini kalimat-kalimat ini bukan dibuat dengan sembarang, tapi ini adalah ayat-ayat yang suci, yang mengatakan ini adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga ketika itu pula Umar meminta untuk diantarkan ke rumahnya Rasul dan masuk Islam. Ini cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya. Padahal Umar bin Khattab ini, ya, wa kana Umaru qabla islamihi min a'zamil mu'aridina lil Islam wal muntaqimina mimman aslama fa'azzallahu al-Islam bi islamihima. Dan dahulu Umar bin Khattab ini sebelum Islamnya, beliau termasuk orang yang paling besar penentangannya terhadap Islam dan orang yang paling keras penyiksaannya kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang masuk Islam. Ya. Sehingga tadi orang pun tidak ada yang berharap, tidak mungkin Umar masuk Islam. Dia orang yang sangat menentang Islam dan orang yang sangat keras di dalam menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Tapi ternyata apa? Allah memuliakan Islam dengan masuk Islamnya dua orang tadi, Hamzah dan juga Umar bin Khattab. Wa kana al-muslimuna fi dzalikal waqti 40 rajulan wa 11 imra'atan. Dan ketika itu jumlah kaum muslimun, ya, ini 40 laki-laki dan 11 perempuan. Ya. Ditambah dengan Umar ketika itu jumlah kaum muslimin 40 orang dan juga 11 perempuan. Nah, masih bisa dihitung, ya, ketika itu memang masih sedikit, sangat sedikit. As'ilah. Man aslama fi sanatil khamisah. Siapa yang Islam? Siapa yang masuk Islam di tahun kelima? Man huma, siapa mereka berdua ini? Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul, dan juga Umar bin Khattab. Yani khalifah yang kedua, yang nanti akan menjadi khalifah yang kedua dari Khulafa ar-Rasyidin. Kaifa kana Umar qabla Islam? Bagaimana perilaku Umar, bagaimana keadaan Umar sebelum masuk Islam? Yani Umar, tadi dikatakan, ya, beliau ini orang yang sangat keras penentangannya terhadap Islam dan sangat keras siksaannya kepada orang-orang yang masuk Islam, ya. Kam kana adadul muslimina fi dzalikal waqti? Berapa jumlah kaum muslimin ketika itu? Adadul muslimina fi dzalikal waqti 40 rajulan wa 11 imra'atan wa 11 imra'atan. Nah, al-khulasah, ringkasannya, fi sanatil khamisati minan nubuwati a'azzallahu al-Islam bi Umar bin al-Khattab wa Hamzah bin Abdul Muttalib, ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun kelima Hijri, pada tahun kelima nubuwah, tahun kelima diutusnya Nabi, ya, maka Allah memuliakan Islam dengan Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, yakni pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang ke 20. Ya, berapa tadi? Bab yang ke-25. Sekarang kita masuk di bab yang ke-26. Mungkin di sini 26 harusnya, ya. 26. Sekarang bab yang ke-26, hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, pengepungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Ya, dikepung keluarganya Nabi dan juga keluarganya. Lamma ra'at Quraisyun intishar al-Islam fil qabail, azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy melihat penyebaran Islam di kalangan kabilah-kabilah,
mereka bertekad untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahasarathu wa ahla baitihi fi sya'bi ataukah fi sya'bi. Ya. Bisa juga sya'bi ataukah syi'bi ya, fi sya'bi. Wa mana'u anhum al-arzaqa wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abadan illa idza aslamun nabiyya lil qatli. Kemudian mereka pun, ini orang Quraisy ini ya, orang Quraisy mengepung Nabi dan juga ahlu baitnya, keluarganya, fi sya'bi, yakni di jalan-jalan yang ada di gunung. Di pegunungan-pegunungan itu dikepung di sana, maksudnya dikepung di sana supaya nggak bisa pulang ke kota, nggak bisa pulang ke rumahnya. Wa mana'u anhum al-arzaq, kemudian orang-orang Quraisy pun menahan rizki dari mereka, maksudnya menahan pasokan bahan makanan untuk mereka ini. Betul-betul diboikot ya. Wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abada, dan mereka sepakat untuk tidak menerima perdamaian selama-lamanya dengan mereka ini. Orang Quraisy sepakat untuk tidak menerima perdamaian dengan yakni Nabi dan juga keluarganya. Illa idza aslamun nabiyya lil qatli, kecuali ketika mereka yakni keluarganya Nabi ini menyerahkan Nabi untuk mereka bunuh, untuk orang Quraisy bunuh. Kemudian wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifatin allaquha fil Ka'bah. Kemudian mereka menulis apa yang telah mereka sepakati tersebut di dalam suatu lembaran dan mereka gantungkan kesepakatannya itu di Ka'bah. Wa kana dzalika fi sanati sabi'ah minan nubuwah, dan hal itu terjadi di tahun ke-7 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'ilah, soal-soal. Mata azamat Quraisyun ala qatlin Nabi, kapan orang Quraisy bertekad untuk membunuh Nabi? Ya. Yani lamma ra'at Quraisyun intishar al-Islam fil qabail. Nah. Madza amilat fihi, apa yang mereka lakukan terhadap Nabi? Yani hasrathu wa ahla baitihi fi syi'bi. Ini jawabannya ya. Tadi di sini sudah kita sebutkan ya. Hasrathu wa ahla baitihi fi syi'bi. Kemudian selanjutnya, ala ayyi syai'in ittafaqu, atas apa mereka sepakat? Ittafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abada illa idza aslamu an-nabiyya lil qatli. Mereka sepakat untuk tidak menerima perdamaian dengan Nabi dan juga keluarganya selama-lamanya sampai mereka mau menyerahkan Nabi untuk mereka bunuh. Nah. Hal katabu bidzalika ahdan, apakah mereka menulis perjanjian atas hal itu? Naam, katabu bidzalika ahdan. Fi ayyi sanatin kana dzalik, di tahun berapa hal itu terjadi? Yani fi sanati sabi'ah minan nubuwah, di tahun ke-7 dari kenabian. Al-Khulasah, lamma intashara al-Islamu hasarat Quraisyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fi sya'bi Ka'bata fi sya'bi Makkah wa mana'u anhum al-arzaq 3 sanawat wattafaqu ala qatlihi. Ketika orang Quraisy ataukah ketika Islam mulai tersebar, orang Quraisy pun mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam, memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta sahabatnya di pegunungan Mekah. Mereka menahan rezeki dari mereka, menahan bahan makanan, pasokan makanan, yakni memboikot ya, selama 3 tahun. Ya. Kemudian mereka sepakat untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jahatnya mereka orang-orang Quraisy ya. Jahatnya mereka orang-orang Quraisy. Nah, kita lanjutkan lagi bab yang ke-27. Nah, Hijratul Habasyati Tsaniyah, hijrah Habasyah yang kedua. Tadi yang pertama sudah ya, sekarang hijrah yang kedua. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi asy-Sya'ba, ya, amara jami'al muslimina bil hijrati ila al-Habasyah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaumnya masuk ke dalam pegunungan-pegunungan karena pengepungan dari orang-orang Quraisy tadi ya, Nabi memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya ya. Fahajara 73 rajulan wa 11 imra'atan minhum Ja'far ibn Abi Talib.
Maka hijrahlah 43 laki-laki dan 11 perempuan. Di antara mereka ada Ja'far ibn Abi Thalib, saudaranya Ali ibn Abi Thalib ya. Walahiqa bihim muslimun al-Yaman. Kemudian mengikuti mereka juga kaum muslimun Yaman. Ya, muslimul Yaman. Wahum Abu Musa al-Ash'ari wa banu ammihi. Yani kaum muslimun Yaman itu yang dimaksud adalah Abu Musa al-Ash'ari dan juga anak-anak pamannya, saudara-saudaranya, saudara-saudara sepupunya. Ya. Wa kanat hadhihi al-hijratu fi sanati sabi'ah min an-nubuwah, dan hijrah ini terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian. Ini hijrah yang kedua ya. Sekarang ada pertanyaan di sini, asilah. Bimadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ba'da dukhulihi asy-sya'ba? Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrati ila al-Habasyah. Untuk hijrah ke Habasyah ya. Kam adad al-muhajirina? Berapa jumlah muhajirin ketika itu? Adadul muhajirina yani 73 rajulan wa 11 imra'atan. Ini jumlahnya ya. Yani 73 laki-laki dan juga 11 perempuan. Ini jumlahnya ya. Man lahiqa bihim, siapa yang mengikuti mereka? Lahiqa bihim muslimu al-Yaman wa hum Abu Musa al-Ash'ari wa banu ammihi. Ya. Fi ayyi sanatin kanat hadhihi al-hijrah? Di tahun berapa hijrah itu terjadi? Yani fi sanatis sabi'ah min an-nubuwah, di tahun ke-7 kenabian. Al-Khulasah ya. Ba'da dukhul Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-sya'ba fi as-sanati as-sabi'ah amara al-muslimina bil hijrati ila al-Habasyati marratan thaniyatan. Fahajara 73 rajulan wa 11 imra'atan wa lahiqa bihim muslimu al-Yaman. Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Dan ketika itu yang hijrah berjumlah 43 kaum laki-laki dan 11 perempuan. Kemudian menyusul mereka kaum muslimun Yaman, hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Nanti untuk masuk Islamnya Raja Habasyah ya, bab yang ke-28 insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Karena ini lumayan panjang pembahasannya. Ya, maka insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.